Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam proses kegiatan KBM dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik teman-temanku, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Itu kita masuk ke bab 2. Nah, baik teman-temanku bisa dilihat di modul kalian masing-masing. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materi bab 2 yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Nah, nanti di sini akan dibahas beberapa kajian tentang hidup amanah dan istiqomah. Pertama yaitu terkait dengan perilaku jujur sebagai implementasi dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 42. Kemudian perilaku amanah sebagai penerapan Al-Quran surat An-Anfal ayat 27 dan perilaku istiqomah sebagai implementasi dari surat Al-Ahqaf ayat 13 dan jujur, amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini bisa dilihat oleh teman-teman semuanya ada gambar itu terkait dengan slogan yaitu berani jujur itu hebat. Nah, ini adalah salah satu slogan yang sangat bermakna sekali bagi kita semuanya, apalagi kita hidup di dunia, tapi hidup menjadi orang yang dianjurkan atau diamanahkan menjadi orang yang jujur, karena orang yang jujur itu adalah orang yang sangat luar biasa sekali, orang yang sangat hebat. Karena itu berani jujur itu sangat hebat. Karena jujur adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu. Nah, di sini untuk bagian C itu terkait dengan mari kita aplikasikan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jujur adalah suatu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi jujur itu adalah antara sikap dan perkataan dan perbuatannya itu seimbang, searah. Itu yang dikatakan dengan jujur. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan sesuai dengan fakta yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah jujur. Nah, jujur itu sangat penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dijolimi, dan dicurangi. Kita harus jujur, jadi untuk hidup yang lebih baik, kuncinya adalah dengan kejujuran. Nah, ini kalau misalkan kita mau hidup harmonis, kemudian baik, seimbang, tidak merugikan orang lain, tidak dijolimi, dan tidak dicurangi, intinya adalah kita harus menjadi orang yang jujur. Nah, ini jujur ini ada sabda Nabi yang berbunyi yaitu an abadillahi ni Mas'udi anas Nabi ini sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bari wa inna bira yahdil ilal janni, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi jujur itu akan membawa kita menuju kebaikan dan kebaikan itulah yang akan membawa kita nanti di surga.
Ini adalah salah satu sabda Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, nah di sini juga ada kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang Muslim. Katakanlah bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur adukan antara yang baik dan yang batil. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi antara yang benar dengan yang batil jangan dicampur adukan karena beda, karena yang benar ya benar ya benar, ada yang batil yang batil. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42. Jadi harap kita selaku hamba atau selaku manusia yang harus patuh kepada Allah, maka kita harus bersikap jujur. Selanjutnya, di sini ada beberapa hikmah. Ada tiga hikmah. Apa sih hikmah yang kita ambil, yang harus kita ambil dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan makna hikmah? Yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini sangat berarti dalam kehidupan. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Apabila kita selaku orang yang selalu beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sudah mengaplikasikan kejujuran dalam hati kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain sangat luar biasa sekali. Kita akan dipercaya memegang apa, kita akan ditugaskan memegang apa. Itulah sifat kepercayaan. Kebalikannya, ketika kita tidak mengaplikasikan jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Maka kunci dari kesuksesan itu adalah bersikap jujur. Yang kedua yaitu mendapatkan banyak teman. Nah, yang kedua ini mendapatkan banyak teman. Apabila orang yang selalu jujur, tidak pernah berbohong, maka dia akan banyak temannya, banyak lingkungannya sangat mempercayai dia. Karena orangnya jujur dapat dipercaya, ditugaskan apapun dia jujur, maka dia akan memiliki banyak teman. Apalagi orang yang sudah sudah berada di lingkungan kerja. Nah, ini sikap jujur itu sangat berarti buat kita semuanya. Agar kita dapat dipercaya oleh teman-teman kita, dipercaya oleh perusahaan kita, dan dipercaya oleh lingkungan yang ada di perusahaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, ini mendapatkan ketentraman hidup. Apabila seorang sudah mengaplikasi jujur dalam kehidupan sehari, maka dia akan merasa tenang, akan merasa tentram, hidupnya tenang, tidak ada masalah dengan orang lain. Nah, itu orang yang selalu jujur, orang yang selalu mengaplikasikan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Akan tenang, tidak banyak masalah, karena dia tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, 3 kunci hikmah ini yang harus kita ambil dari perilaku jujur kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita aplikasikan sikap jujur kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian yang D, yaitu bagian amanah. Tadi kita sudah tentang jujur, nah sekarang kita masuk ke amanah. Sebenarnya amanah itu apa sih? Amanah itu secara pengertian adalah dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya.
Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Amanah berkaitan yang erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasa disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Jadi intinya adalah amanah itu adalah dapat dipercaya adalah atau orang yang melaksanakan tanggung jawab dengan sepenuh hati, sepenuh percaya dan dapat melaksanakan dengan tanggung jawab yang sangat luar biasa sekali. Itu adalah amanah. Nah, terus kemudian amanah kita apa selaku hamba Allah ya, amanah kita selaku manusia yang diciptakan bumi memiliki tugas yang sangat berat, tanggung jawab kita sangat berat. Yang pertama kita melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu beribadah terhadap Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, berbuat baik sama manusia. Itu adalah amanah kita selaku manusia hidup di dunia. Kemudian tanpa kita sadari kita sudah mulai berlatih menjadi amanah. Siapa yang tahu kelak di antara kalian ada yang mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pemimpin? Jika kalian berlatih mulai dari sekarang pada saat menjadi pemimpin, tentu hal tidak sulit untuk menjadi amanah. Apalagi orang-orang yang mendapatkan tanggung jawab seperti menjadi pemimpin. Misalkan pemimpin yang paling sederhana itu pemimpin menjadi seorang keluarga, pemimpin keluarga itu seorang ayah. Bagaimana seorang ayah bisa memimpin keluarganya dengan baik, melaksanakan amanah yang sangat baik dalam kehidupan sehari-harinya dalam keluarga, menjadi imam yang baik terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian menjadi pemimpin di pemerintahan, menjadi pemimpin di aparat desa. Itu adalah seorang yang menjadi pemimpin harus memiliki amanah, sikap amanah yang harus kuat, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena sangat penting sekali. Oleh itu ada sabda Nabi bersabda an ibni Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qalukum ra'in wa qulukum mas'ulu an riyati famirul ladina 'alan nasi wil 'alaihim wa huwa mas'ulu anhum. Ini adalah hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Nah, ini adalah semua atau setiap kalian adalah pemimpin. Nah, betul kan? Setiap kalian adalah pemimpin. Entah itu pemimpin keluarga, entah itu pemimpin yang ada di pemerintahan, entah itu pemimpin dalam lingkungan masyarakat. Maka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah bagaimana kamu menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana kamu melaksanakan pemimpin di kalangan masyarakat. Apakah adilkah? Apakah tidak adilkah? Atau bagaimana? Maka akan diberikan pertanggungjawabannya nanti. Dan sini ada macam-macam bentuk amanah yang harus kalian ketahui. Ada tiga bentuk-bentuk amanah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini merupakan ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang ini yang pertama itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama amanah terhadap Subhanahu wa taala.
Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takunullahu wa rasuluhu wa ta'uhu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Anfal. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulullah, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi ini adalah janganlah kita mengkhianati Allah, Rasul, dan kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Ini jangan. Nah, sikap amanah yang pertama itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya amanah yang kedua, yaitu amanah terhadap sesama manusia. Yang pertama itu amanah terhadap Allah, yang kedua itu amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi yang pertama itu amanah terhadap manusia. Yang ketiga itu amanah terhadap diri sendiri. Nah, harus ternyata amanah ada terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalin dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum fi amanatihim wa ahdihim raun." Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Sangat beruntung bagi orang-orang yang selalu mengaplikasikan amanahnya, memelihara amanat-amanatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu hikmah. Apa sih hikmahnya? Hikmah perilaku amanah. Nah, untuk amanah yang pertama dapat dipercaya orang lain, kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Kemudian ada perilaku amanah dalam kehidupan sehari. Misalkan apa nih? Amanah yang selalu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Nah, ini harus diaplikasikan. Kemudian yang kedua menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, atau rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Perilaku amanah yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya. Maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Yang keempat adalah memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah aplikasi atau perilaku amanah yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu
mari berperilaku istiqomah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke istiqomah. Nah, apa sih pengertian saat istilah arti dari istiqomah? Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan berkonsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan, yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Jadi kalau istiqomah itu adalah orang yang sangat kukuh, orang yang memiliki komitmen yang sangat luar biasa sekali. Nah, istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik pada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hatinya. Nah, ayat di atas menjelaskan sikap-sikap orang yang selalu beristiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah, dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu masuk ke hikmah perilaku istiqomah. Hikmahnya, apa sih hikmah dari perilaku istiqomah? Yang pertama yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut, sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Itu hikmah istiqomah yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena tekun dan ulat. Selanjutnya, orang yang istiqomah akan selalu sabar, selalu mendirikan salat, akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Berarti kalau yang perilaku yang istiqomah yang ketiga itu selalu sabar, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu hikmah dari sikap kita atau perilaku kita yaitu istiqomah. Nah, selanjutnya kita ke bagian perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari. Apa sih, bagaimana kita mengaplikasikan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Yang pertama itu selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang B, melaksanakan sholat setepat waktu, harus tepat waktu, disiplin. Yang C, belajar terus-menerus hingga paham. Yang D, selalu menaati peraturan yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang E, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Ini sikap-sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi itu terkait dengan materi tentang sikap amanah, kemudian jujur dan istiqomah yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, materi ini. Nah, untuk rekan semuanya bisa dipelajari lagi di buku modulnya. Kemudian untuk latihan soalnya di sini di halaman 27 bisa dikerjakan teman-teman semuanya untuk nomor pilihan ganda bagian 2. Kemudian sampai dengan halaman bagian 3, bagian uraya, sampai dengan halaman 29. Dari halaman 27 sampai dengan halaman 29, silakan oleh teman-teman semuanya dikerjakan latihan soalnya untuk materi terkait dengan sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, mungkin itu saja teman-teman semuanya untuk materi hari ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah nanti minggu berikutnya kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.